Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini kita akan ngebahas mobil EV listrik. Ya, kalau yang kemarin itu kita dipinjemin, kali ini kita dapat stok Hyundai Signature Long Range Ioniq 5 tahun 2023, pembelian Juli. Nah, warna yang kita dapat ini termasuk salah satu warna yang menurut gua sangat on point sekali di desain Hyundai Ioniq 5. Ini adalah warna abu-abu metalik dipadu dengan warna silver matte di bagian fender-fendernya dan juga aksen-aksen ornamen lainnya. Lalu untuk di bagian depannya dia sudah berwarna silver metalik dengan adanya ornamen lampu garis-garis gitu kalau pada saat mobil ini dikendarai malam hari. Oke, mobil ini sendiri gue sudah pakai sekitar 300 mungkin 200 km sekian. Jadi waktu baru dapat itu kemarin baterainya dalam keadaan full dan tadi gue pakai sampai sisa 45%. Nah, kebetulan tadi di sini ada listrik 3 fase, jadi sekalian gue cas. Tadi ngecasnya juga cukup lama ya, sekitar 2 jam itu baru naik sekitar 8 atau sekitar 9%. Jadi sekarang posisi baterai ini ada di 55%. Lu tanya gue konsumsi listriknya irit atau enggak, gue belum bisa kasih gambaran secara rinci, tetapi menurut gua pakai 200 km selama 3 hari, mobil ini ya termasuk cukup irit ya. Dari 93% ke 45%, yang artinya setengah tangki itu gua pakai 3 hari 200 km ya cukup oke lah. Lu pakai mobil ini yang artinya kalau lu rata-rata setiap hari lu jalan sekitar 40 sampai 50 km, artinya 5 kali 7 itu 350 km. Selama 1 minggu lebih lu baru perlu ngecas 1 kali. Jadi istilahnya lu nggak perlu terlalu pusing. Aduh, gua kalau beli mobil listrik gua bakalannya nunggunya lama, ngantri atau gimana. Lu tenang aja karena lu nggak perlu ngisi ini mobil tuh setiap malam lu harus colok. Nggak, kalau lu pakainya sehari 50 km tuh banyak lo ya. 50 km itu lo udah cukup buat seminggu sekali buat ngecas mobil ini. Nah, aerodinamis mobil ini tuh lucu. Jadi ketika lo beli mobil listrik, lo tidak ada lagi yang namanya hawa udara yang diperlukan untuk masuk ke dalam. Karena mobil ini sudah tidak ada lagi sistem exhaust systemnya, airflow-airflowan nggak ada. Jadi dia cuma ada, ini dia punya bumper depan ini bisa terbuka ketika kita berkendara atau mulai masuk ke gigi D maupun gigi R, itunya nyala. Lalu yang lebih lucu lagi, dia punya lampu. Itu desainnya sebenarnya, ini kalau kita ngelihat bahasa desainnya sebenarnya ini bahasa desain mobil-mobil tahun 80-an kayak Back to the Future ya. Cuman begitu dia hadir di tahun 2022, mobil ini langsung menggeparkan dunia, di mana desain Hyundai yang sangat berani ini membuat salah satu terobosan di desain mobil-mobil EV yang ada di dunia. Oke, kita kalau ngelihat, lo kalau main ke daerah Senopati, daerah Selatan, atau mungkin daerah-daerah BSD yang sudah tinggal di Navapark, itu rata-rata mereka sudah punya Ioniq 5 1. Antara mereka itu beli pertama kali alasannya karena untuk coba-coba, yang kedua pingin hidupnya work-life balance banget, ya kan? Biasanya yang doyan makan-makan organik, pakai mobil-mobil listrik gitu biar kelihatannya tuh nggak FOMO, fear of missing out. Jadi kayak lo berasa ikutin tren di 2022-2023 itu orang mulai beralih ke mobil listrik, bilangnya dengan alasan go green, ya kan? Nah, itu ada juga. Yang ketiga, ada juga orang yang memang benar-benar beli ini untuk menikmati, karena menurut gua sekarang ini kan harga barunya setelah dipotong PPN-nya itu sekitar 700-an. 700 something. Ada yang beli di 760, ada yang beli yang di 7,5, ada yang beli di 755. Menurut gua harga segitu dengan kapasitas distance yang cukup panjang ya, 400 sekian, 400 besar kilometernya, lalu dia punya driving experience, kabinnya juga cukup lega. Menurut gue mobil ini sangat worth it sekali untuk di harga segitu, karena lo akan yang namanya zero maintenance. Lo paling kalau misalkan udah 40.000 ya lo ban perlu ganti, tapi sisanya semuanya sudah di cover up sama Hyundai, dan juga baterainya dia sudah mendapatkan garansi dari dealer Hyundai selama 8 tahun. Oke, tapi kita berbicara lagi nih Om. Kayaknya kalau menurut gue harga 600 jutaan lebih gue investasikan, gue beli mobil listrik. Ini mobil 8 tahun lagi, atau mungkin berarti kan ini mobil umur garansi sisa 7 tahun. 7 tahun lagi harganya tinggal 100 juta Om.
Tapi balik lagi, kalau gua di 600 juta itu gua beli Fortuner GR 2,8, katakanlah 500 sekian setelah diskon, lu pakai selama 8 tahun, susutnya nggak mungkin segitu parahnya seperti mobil elektrik. Tetapi teknologi dan masa ini kan kian berubah. Kita lihat istilahnya kalau lu ngelihat statistik, di 2021 awal-awal mobil listrik pertama kali melantai di tanah air, sampai sekarang itu kan grafiknya naik terus. Begitu ini naik terus, fasilitasnya juga naik terus. Tetapi kalau kita ngelihat sekarang, fasumnya Indonesia itu belum memadai ketika lu pingin menggunakan kendaraan listrik ini secara jauh atau enggak ke daerah yang ternyata lu belum pernah explore. Kayak contohnya video Fitra Eri, Om Fitra sama Om Mobi, begitu mereka ke Pulau Dewata, ada beberapa titik mereka agak kesusahan untuk mencari tempat pengisian kendaraan listrik umum gitu. Oke, dari segi bodi lagi, samping kita bicara tentang bodi, mobil ini tuh keluar di 2 varian jenis warna. Jadi kalau warnanya sebenarnya sih so far kalau menurut gue itu warnanya lebih ke arah warna-warna industrial ya, kayak grey, black, white. Jadi warnanya berputar di warna-warna itu aja. Jadi kalau gua ngelihat arah-arah mobil sekarang itu warnanya itu lebih ke arah industrial ataupun warna earth tone. Itu yang lagi ngetren di 2023, 2024 ini. Nah, balik lagi kayak 2014 tuh lagi ngetrennya tuh warna-warna kayak gitu, Om. Kuning, merah gitu loh. Nah, kalau sekarang ini lebih ke arah warna yang kalem-kalem aja. Oke. Warnanya sendiri juga dibedain menjadi metalik dan juga ada juga yang berwarna doff. Nah, kalau lu dapat warna doff, artinya ketika mobil lu sudah banyak water spot, kayaknya lu cuma bisa bersihin water spotnya aja. Tapi lu nggak bisa membuat mobil itu lebih ngedoff lagi. Seperti halnya ketika lu beli mobil metalik, lu bisa membuat mobil ini balik ke warna metaliknya seperti sedia kalanya, apalagi kalau catnya masih pabrikan. Oke. Ini kalau kita deketin, dia akan otomatis ininya ngebuka untuk memudahkan kita membuka. Ini jadi salah satu ciri khasnya dia juga, signature-nya dia itu, dia punya handle pintu seperti itu modelnya. Nah, untuk di bagian belakangnya sendiri, ini no issue, ini depan lagi dalam keadaan posisi mundur banget. Lu tetap bisa duduk cukup jauh. Dan juga dia punya pantat, itu dia punya maju mundurnya sudah menggunakan elektrik yang terbagi menjadi 2. Seperti biasa ada bagian yang lebih besar, ada bagian yang lebih kecil gitu. Ini model bangkunya. Lalu di samping juga sudah ada krem manual yang bisa lo buka tutup secara manual dari sini. Ya, terus dia juga sudah ada heater kiri dan kanan yang sebenarnya nggak kepake di Indonesia karena Indonesia tidak diciptakan 4 musim. Kita cuma ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Kalau cuma musim hujan kayaknya pakai heater gitu nggak begitu perlu ya. Nah, ini dia joknya juga sudah full elektrik, mulai dari senderan punggung, lumbar adjuster, bagian bawahnya, dan dia sebenarnya ini ada fitur yang menurut gue kurang tepat dipakai di bagian driver, yaitu ottoman-nya dia. Jadi kalau misalkan lo bikin nyantai kan lo akan lebih berbahaya karena refleks lo akan hilang. Iya, terbatas. Namun dia juga sudah dilengkapi dengan memory seat seperti mobil-mobil Eropa lainnya. Jadi dia ada seat memori 1, memori 2 di sini. Ini ada retract, kunci, terus dia punya bahan ini mirip-mirip modelnya kayak bahan X-Force nih, Om. Dia punya nih. Jadi modelnya seginya kain, lalu di sini ada illumination yang bisa kita ganti-ganti. Dan juga dia speakernya sudah dilengkapi dengan teknologi Bose. Oke, nanti kita akan coba juga speakernya. Ini sarungnya udah disarung sama ownernya dari baru. Jadi joknya ini dia bikin special build buat Hyundai Ioniq 5 sehingga dia punya sarung ini bukan universal dan presisi. Jadi dia ada modelnya itu kayak Stargazer yang dulu pernah gua review terakhir. Nah, di bagian samping driver ini bangkunya juga sudah ada adjusternya yang electric seatnya itu dari sebelah sini agar memudahkan ketika lo pengen maju mundurin dari posisi belakang mobil. Jadi kayak misalkan lo pakai supir, lo pengen lebih maju yang situ lo bisa maju mundurin dari sebelah sininya. Gitu. Nah, kaca filmnya sendiri ini biasanya kalau gua itu selalu menyarankan teman-teman menggunakan Lumar yang lagi gua sering banyak pakai, Lumar Super Black dicampur Stratos. Tapi kalau Hyundai itu semenjak tahun 2022 awal
mereka itu menggunakan kaca film standar dari Korea juga. Jadi mereka menggunakan merek yang negara sama. Ini menggunakan Hyundai Smith Film. Jadi warnanya kalau menurut gue sih cukup oke ya. Ini nggak ada bayangan mirrornya, tapi dia lebih ke arah hitam. Jadi masuk ke dalam konsep mobil ini. Terus gue demen dia punya pilar-pilar pintunya ini warnanya black piano. Jadi menyatu. Kalau ininya warnanya biasanya body, itu jadinya jatuhnya lebih aneh. Dan dia punya atap juga hitam karena dia sudah panoramik bawaan. Ini juga ikut hitam. Nah, cukup mewah John mobilnya John. Yuk, let's go kita coba. Oke, sekarang posisi baterai ada di 55% dengan range tersisa itu 220 km. Jadi kalau misalkan mobil ini dalam keadaan full, anehnya lu nggak bisa kayak misalkan lu 55 ke 110 itu artinya 440. Jadi kalau mobil ini baterainya 99%, itu dia punya range itu ngangkat sampai 490-an. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Eco Mode dia bisa sampai 520, tapi to be exactnya kayaknya gua rasa nggak bakal sampai gitu. Nah, dia punya kompartemen ini juga cukup luas. Di sini ada buat wireless charging nih seharusnya. USB port ada 2, itu USB port yang di bagian depan ini sepertinya kalau kita mau terintegrasi dengan Android Auto maupun Apple CarPlay, karena gue belum nemuin Apple CarPlay-nya yang secara wireless di sini gitu. Dan ini juga ada kompartemen lagi di sini. Ini udah ada cup holder. Di sini ada laci, kompartemen cukup gede. Cuman menurut gua agak aneh karena nggak ada tutupnya ya. Karena kemarin gua ngeliat di AliExpress ada yang jual tutupnya itu sekitar 120.000. Jadi dia plug and play, kita bisa lihat. Kalau lo nggak kepingin bolong gitu, lo bisa beli tutupnya. Start stop engine-nya ada di sini dan secara feel lo tidak bisa merasakan mobil ini nyala. Jadi ketika AC ini mati, mobil ini nyala dan mati tidak ada bedanya karena dia tidak ada getaran lagi. Jadi saya rasa mobil ini tidak ada yang namanya kerusakan pada engine mounting ya. Oke, jadi di sini transmisinya hilang teman-teman. Transmisinya itu pindah ke sebelah sini. Jadi dia hanya ada 4 settingan. P untuk parking. Di bagian atas kita pencet P. Lalu kita putar ke atas, dia langsung menuju ke drive. Begitu kita belakang, dia menuju ke R, alias dia rewind untuk mundur, reverse. Oke, di sini sudah ada ADAS-nya juga, lane keeping assist. Untuk kemacetan lo tetap bisa ngegas, turun naik, cruise control semuanya ada di sini. Nah, ini drive mode yang tadi gue ngomong. Ini kita bisa rubah dari eco, normal ke mode sport. Terus terang John, mobil ini itu yang membuat lu udah males balik pakai mobil diesel itu satu, torsi. It's all about torsi. Begitu lu nyobain mobil ini, what? Kemana aja gue selama ini bro ada mobil kayak gini gitu kan torsinya kan om. Jadi ya menurut gue di 2024 ini gue memang target gue ya pribadi ya, gue pengen nyobain mobil-mobil selain Fortuner. Selain gue juga bisa bikin review gue banyak ditonton orang lagi kan om. Yang kedua gue pengen nyobain mobil-mobil lain yang belum pernah gue cobain. Karena menurut gue di 2023 itu produsen mobil tuh udah mulai gencar buat mobil-mobil baru. Sedangkan mobil-mobil baru ini banyak didominasi oleh mobil-mobil Korea dan juga mobil China yang sebenarnya mereka ini sudah mulai diragukan lagi kualitasnya 10 tahun yang lalu. Tapi kalau kita berbicara beberapa tahun ke belakang, mereka sudah mulai menunjukkan kualitas mereka yang lebih bagus, desain mereka yang lebih futuristik, sehingga banyak lagi customer yang memberikan kepercayaan mereka kepada brand-brand Cina dan brand Korea. Apalagi kalau lu ngelihat mobil listrik MG ZS kemarin baru keluar, launchingnya itu 400 jutaan om. Yang artinya tadinya mobil itu CBU dibikin di China itu harusnya sekitar 600 jutaan. Ketika masuk ke Indonesia di CKD, komplit knockdown di sini om, pabrikan bikin dirakit di sini, mobil itu harganya turun menjadi 400 jutaan. Karena kalau gua nggak salah itu 60% bahannya itu sudah ngambil di tanah air, makanya harganya bisa lebih murah. Oke, kita coba dulu torsinya. Om, kameranya tolong dari ke depan. Ini kayak bawa jet. Berasa gak sih di kamera om? Ngejambaknya. Ngejambaknya gila. Mantap ya? Iya. Nah, cuman ketika lo bawa mobil ini di tengah keheningan om, iya. Orang tuh bingung om, tiba-tiba ada mobil lewat. Iya. Padahal mobilnya gak ada suaranya.
Terus lo kalau ngebut gitu, lo sopan gitu kan, lo nggak ada bunyi ngong gitu. Kalau ada ngong, orang lagi tidur siang kan lo bete. Aduh, siapa sih itu teriak-teriak apa geber-geber mobil siang-siang. Nah, untuk steering, driving positionnya, handling mobilnya, mobil ini secara garis besar semuanya nggak ada isu. Jadi boleh dikatakan mobil ini sangat worth it, mulai dari bantingannya, handlingnya, dia punya torsi, dia punya kenyamanan. Menurut gue mobil ini cukup oke di harga 700 jutaan. Karena di 700 jutaan itu lo bisa dapat mobil listrik, nanggung ya sebenarnya ya. Pajaknya murah, Jan. Oh iya, kita berbicara tentang mobil listrik. Mobil listrik ini mempunyai dua keunggulan di tanah air kita. Yang pertama itu pajaknya yang diberikan keringanan oleh pemerintah. Jadi harga mobil 700 jutaan itu kalau kita bicara mobil bensin ataupun mobil diesel, itu dia punya pajak seharusnya sekitar 9 sampai 10 juta, ya kan? Sekitar 1,5%. Tapi kalau mobil listrik itu harga pajaknya itu sekitar 400.000. Nah, murah ya. Nah, yang kedua, ketika lo beli mobil listrik, lo akan menikmati yang namanya bebas ganjil genap. Di mana di Jakarta hampir 40% itu daerahnya sudah mencakup ganjil genap. Jadi ketika lo dengar kata ganjil genap, bayangan lo ketika lo kerja di daerah ganjil genap, lo harus membutuhkan 2 mobil, ya kan? Kalau nggak lo ada satu hari lo naik fasilitas umum, satu hari lagi lo pakai mobil pribadi lo. Jadi misalkan lo punya mobil genap, ya udah lo cuma bisa pakai mobil lo kerja di tanggal genap, sisanya lo menggunakan fasilitas umum. Tapi kalau kita ngeliat fasilitas umum di Jakarta juga sudah cukup oke kok. Gitu. AC-nya juga cukup dingin. Enak sih mobil. Gimana, Bos? Kalau gua bilang maintenance-nya mobil listrik ini lebih simple dibandingkan lo maintenance mobil bensin. Karena kalau mobil bensin kan lo perlu oli dan lain-lain, ya kan. Kalau ini kan lo paling mungkin ngegemukin dinamonya doang kali ya. Nah, tapi gue juga belum pernah servis mobil listrik, jadi mungkin kalian bisa lihat review orang-orang yang sudah nge-review bengkel mobil listrik itu. Ketika mereka melakukan maintenance itu mobil mereka diapain sih biasanya? Apakah mungkin dicek arus listriknya, dicek baterai health-nya, dicek dia punya lahar roda dan lain-lain. Karena kan mobil ini semuanya menggunakan penggerak tenaga listrik. Dimana listrik itu kan berarti baterai ketemu dinamo, baru ketemu dia punya drivetrain gitu. Enak sih om mobilnya. Jadi menurut gue ya kalau lu udah punya rumah yang gede, ada wall chargernya, Terus enak. ini bisa di remap gitu nggak sih? Belum pernah ada yang coba, dan juga gue rasa ketika lo beli mobil ini, itu market mereka itu bukan yang orang-orang demen modifikasi ke arah tuningan mesin lagi om. Tapi ke arah orang yang beli ini untuk pakai jangka panjang, untuk hari-hari gitu loh. Jadi kayaknya kalau ke arah modifikasi mesin enggak ya. Tapi kita nggak tahu juga ke depannya, karena orang Indonesia ini cukup kreatif. Mereka selalu menemukan jalan menuju modifikasi. Ini kita ngerem juga, remnya tuh masih dapat gitu loh. Walaupun pelek yang dipakai itu dimensinya cukup besar, ring 20, tapi pengereman dia juga masih cukup oke bawaannya. Terus dibanding Tesla gitu, dibanding mobil listrik lain? To be honest, gue belum pernah nyobain Tesla. Jadi gue cuma pernah nge-review Volvo C40, Hyundai Ioniq 5, sama Wuling REV. Nah, selain ini 3 mobil, gue belum pernah nyobain lagi mobil listrik yang lainnya. Jadi nanti gue akan berkomentar ketika lo ngambil gambarnya si mungkin Wuling Binguo, atau mungkin Tesla Model 3, Tesla Model Y, ya kan, Tesla Model X. Nih bantingan itu gue suka. Jadi bantingannya itu bukan yang keras, bukan yang lembut banget, tapi kayak bantingan mobil dewasa. Mobil dewasa tuh gimana sih om? Kayak mobil yang Eropa, tapi nggak Eropa banget gitu loh. Nah itu mungkin jelasinnya lebih ke arah bantingan yang cukup dewasa gitu ya. Ini cafe yang baru nih om, Naked Papa nih. Ini punya Master Chef siapa? Will Ghost om. Ini cukup ramai juga, Naked Papa di dalam kompleks Permata Buana. Jadi dia jual bakmi yang
non halal. Nah, buat teman-teman yang doyan makanan non halal bisa cobain ke sana. Gitu. Terus ini fast chargingnya gitu-gitu. Kalau masalah charging, gua rasa di Jakarta lu nggak punya isu untuk ngecas ya. Apalagi banyak tempat charger dari provider masing-masing yang memberikan chargeran gratis. Contohnya kayak Hyundai ini di Plaza Indonesia itu lu bisa ngecas, ya kan? Terus di sini juga sudah mulai banyak berkeliaran SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan juga di rest area Cikampek, setahu gue juga sudah ada. Jadi ketika lo beli mobil ini, lo nggak perlu takut, pasti ada beberapa titik fast charging. Nah, fast charging itu sendiri gue belum pernah coba secara langsung, Om. Cuman kalau dari yang gue dengar, itu sekitar 40-60 menit itu sudah bisa ngecas hampir 50%. Sedangkan kita tadi kan nyobain pakai chargeran portable. Jadi karena mobil ini wall chargernya belum dicabut dari orang sebelumnya, kita cobain pakai chargeran biasa itu 2 jam itu baru keisi 7-8%. Iya. Nah, jadi gitu kurang lebihnya ya, analisa perbedaan lo ngecas menggunakan fast charging atau menggunakan charger portable. Kalau wall charger mungkin 2 jam akan naik sekitar 20-30% gitu. Oke, buat teman-teman yang nanya, ini mobil harganya berapa? Ini mobil harganya di bawah 700 juta, di atas 650 juta. Jadi angkanya berapa bisa langsung hubungin aja ke gue, Kenny maupun Andre untuk bertanya lebih lanjut. Tapi kalau yang sudah bisa gue pastikan adalah mobil ini dalam keadaan grass, siap pakai, lo nggak perlu takut, mobil ini udah tinggal aman, masih tercover asuransi juga, dan juga mobil ini masih dalam masa garansi Hyundai Motor Indonesia. Oke, bye-bye.